Baik, saat kita melakukan verifali pada modul NIK dan KK, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik menu data verifali, kemudian nama KPM atau NIK-nya bisa kita cari melalui form pencarian data. Misalnya seperti ini. Lalu data tersebut akan tampil pada tabel data verifali. Kemudian modul NIK dan KK atau icon NIK dan KK kita klik, maka tampilan form verifalinya akan seperti begini. Nah, ini bisa kita isi ketika data ART atau data KPM-nya sudah kita input pada menu data penduduk dan data keluarga. Karena jika data tersebut kita belum input, maka kita masukkan nomor NIK atau nomor KK-nya pun tidak akan tampil di sini. Contoh ini adalah kasus atau nomor KK yang sudah terinput di dua menu tadi, menu data penduduk dan data keluarga, maka dia akan tampil seperti begini. Nah, anggota keluarganya secara otomatis akan tampil di sini dan kita hanya memilih satu, yaitu KPM-nya saja. Contoh misalnya nama ini, maka dia akan tampil di form penginputan verifali NIK dan KK ini ya. Nah, ini kalau ada, tapi kalau tidak ada maka tidak akan tampil di sini. Nah, bagaimana caranya agar data tersebut bisa tampil di sini? Maka kita harus melakukan penginputan pada dua menu ini, menu database, yaitu data penduduk dan data keluarga. Pertama adalah data penduduk. Nah, data penduduk ini kita input acuannya adalah kartu keluarga. Jadi misalnya ada satu ART maka tambah datanya sebanyak 1 kali. Kalau 2 ART berarti tambah datanya 2 kali dan seterusnya. Nah, misalnya kita tambah data, maka formnya akan tampil seperti begini, nama, NIK, dan seterusnya. Nah, di dalam kartu keluarga ada beberapa catatan atau bagian yang tidak ada ya, dan itu kita input berdasarkan verifali kita di lapangan. Contohnya adalah partisipasi sekolah. Ketika kita klik belum pernah sekolah, maka tidak akan muncul jenjang pendidikannya. Tetapi ketika kita klik masih bersekolah, maka pendidikan saat ini apa. Lalu ada satu form lagi, yaitu yatim piatu. Jadi ketika statusnya masih bersekolah, maka status yatim piatunya kita wajib isi. Begitu juga dengan ijazah tertinggi. Kalau pendidikan saat ini adalah SMA, maka sudah pasti ijazah tertingginya adalah SMP. Karena ijazah SMA kan belum ada. Nah, kemudian disabilitas. Jika tidak, maka kita klik tidak. Kalau iya, maka ada beberapa pilihan jenis disabilitas yang wajib kita isi. Nah, setelah semua sudah terinput, maka kita wajib untuk simpannya. Nah, untuk satu RT, jadi kalau ada 2 atau lebih, maka kita harus menginput sebanyak jumlah RT yang ada dalam kartu keluarga. Kemudian ada satu menu lagi, yaitu multi entry. Nah, multi entry ini itu memang data secara otomatis, tetapi dengan syarat teman-teman sudah harus mengupload semua kartu keluarga yang didapat pada saat verifali di lapangan, sehingga proses itu tidak berulang-ulang dan mudah untuk dilakukan pembaharuan data ya. Nah, kita fokus di yang satu tambah data ini saja dulu. Nah, ketika data sudah terinput semua pada menu data penduduk, maka kita masuk lagi ke satu menu lagi, yaitu data kartu keluarga. Nah, di dalam data keluarga ini, di sini ada satu tombol tambah data. Nah, teman-teman klik, lalu cari ART yang sudah teman-teman input di data penduduk tadi, tapi fokus pada kepala keluarga, bukan KPM-nya, kepala keluarga ya. Jadi misalnya kepala keluarganya atas nama, misalnya contoh Fausan G, maka kita klik, dia akan muncul di sini. Lalu nomor KK pada kartu keluarga kita isi, lalu di submit. Nah, setelah terinput semua, maka
Secara otomatis kita akan masuk di satu menu ART, lalu kita cari semua anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarga yang sudah kita input di data penduduk tadi. Contoh kayak begini, lalu kita klik hubungan keluarga dengan kepala keluarga tadi itu sebagai apa, misalnya istri, anak, dan sebagainya, lalu kita tambahkan, maka data tersebut akan muncul di sini. Nah, ketika data tersebut sudah muncul di sini, maka kita bisa melakukan verify NIK dan KK pada menu data verify. Saya ambil contoh ya, misalnya nah, ini kenapa bisa muncul di sini, karena pada menu database data penduduk dan data RT itu sudah tampil atau sudah terinput, sehingga data tersebut bisa ditampil. Tapi ini kan kita tidak bisa input karena orangnya berbeda, misfire. Tapi prosesnya seperti itu. Ketika teman-teman sudah submit, maka dia punya icon sini akan berubah menjadi warna hijau. Icon di sini maksud saya akan berubah menjadi warna hijau. Mungkin itu saja dulu untuk verify NIK dan KK untuk penambahan ART secara manual. Terima kasih.